Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang rahasia hidup dan pantangan dalam hidup. Sebagai orang Jawa kita pasti sering mendengar pantangan-pantangan yang turun-temurun untuk kita, apalagi perempuan. Nah, makanya mungkin kita sering dengar kalau makanan itu kaki jangan di atas ora ilok, ataupun jangan makan di depan pintu. Orang Jawa itu banyak pantangannya. Apalagi saya ini pantangannya apa? Hidup itu jangan gersulo, ataupun jangan meratapi nasib, ataupun ngomong yang jelek-jelek tentang nasib kita. Karena apa? Karena itu seperti doa. Mau sejelek apapun, ataupun kita lagi sedih nih misalnya, tapi jangan diratapi. Itu yang nomor satu. Kenapa? Karena kunci dari rezeki, dari hal-hal yang baik itu adalah kebahagiaan. Karena apa? Karena energi kita ketika paling rendah itu ketika kita itu lagi sedih, lagi kecewa, kita lagi bad mood dan sebagainya. Ini seperti bikin rezeki kita sendiri seret. Tapi ketika misalnya walaupun kita itu lagi ada masalah, lagi sedih misalnya, tapi kita bahagia nih, kita bersyukur nih, mungkin itu lewat aja. Ya tentu aja segala sesuatu itu pasti akan berlalu dengan cepat. Ini kenapa orang Jawa itu pantangan gersulo, meratapi nasib. Apalagi sampai misalnya kita punya sosial media nih, wah di sosial media kita tuliskan yang wah kita lagi sedih, kita lagi ini, kita lagi galau dan sebagainya, ataupun kita itu berdrama, malah nanti itu malah jadi nyata. Makanya kenapa kebanyakan artis ataupun bintang film yang pertamanya bahagia terus ikut film yang jelek-jelek ataupun yang perselingkuhan, dan akhirnya rumah tangganya berantakan karena dia ketika itu mereka pakai hati, pakai perasaan, menghayati. Jadi itulah yang terjadi. Jadi pantangan bagi orang Jawa adalah gersulo. Urip itu jangan ditangisi, jangan diratapi ataupun dibawa enjoy aja. Walaupun kita lagi banyak masalah, jangan biarkan orang tahu apa yang kita rasakan. Jadi mau kita sedih, kita mau bahagia, ataupun kita lagi banyak masalah, orang itu nggak tahu, taunya kita fine-fine aja. Ini tentang rahasia hidup. Siapa sih nggak punya rahasia hidup? Semua orang pasti punya. Cuman kita itu nggak bisa mengungkapkan aja. Mungkin rahasia itu antara kita dengan Tuhan aja yang tahu. Karena apa? Karena kita nggak mungkin cerita sama orang. Ketika kita cerita sama orang, terkadang orang itu bukan ngasih solusi, tapi terkadang malah ngebully, atau kita jadi bahan gosip, kita jadi bahan gunjingan. Itu kenapa kalau curhat kita lebih enak itu malah hari pas tahajud, atau pas kita itu pengen tenang, batin kita ya terkoneksi dengan Tuhan lewat doa, lewat zikir, lewat doa-doa yang kesehariannya kita itu udah hafal. Itu cara kita itu mendalami diri kita sendiri. Dan rahasia hidup kita itu pasti punya, yang mungkin ketika kita ingin ungkapkan ke orang lain, mungkin orang lain itu, kalau saya ya lebih ke biar deh orang lain itu nggak tahu, ya tahu cuman saya sama Tuhan aja. Seperti apa perasaan saya mungkin ketika saya dibully, ketika mengalami hal-hal yang sulit, atau pas saya itu di titik nol kan. Kenapa? Terkadang orang taunya itu saya nakal, bandel, keras kepala, galak dan sebagainya. Tapi kan mereka nggak tahu sisi dalam saya. Ternyata galak itu untuk menutupi sisi lembut saya, ataupun saya ini gampang nangisan atau gampang peperan. Jadi saya menutupinya dengan suara yang keras ataupun gampang marah. Ini kenapa semua orang itu punya rahasia hidup. Makanya orang-orang hebat itu ketika mereka udah tua, mereka bikin buku menceritakan kisah hidupnya yang mungkin di masa mudanya, di masa lalunya dia itu nggak cerita tentang rahasia hidupnya. Semua orang seperti itu. Saya juga pengen karena kisah hidup yang berwarna-warni, dijadiin buku nih.
jadi bagus. Kenapa? Karena ada kisah hidup yang mungkin menginspirasi orang lain. Jadi kalau hidup kita makin berwarna, yaitu makin banyak pengalaman ataupun wawasannya. Bukan malah kita itu nggak kaya akan pengalaman, ya hidupnya gitu aja. Makanya kenapa ternyata hikmah saya itu nggak dapat jodoh misalnya, ternyata karir saya lebih lama lagi, ataupun mungkin di usia yang semakin tua itu kita udah nggak produksi, salah, ternyata kita makin tua malah makin pengalaman, karena kita udah makan asam garamnya kehidupan, ataupun kita itu udah banyak ilmu, kita itu udah merantau kemana-mana, kita udah menyerap berbagai pengalaman hidup, dan itu berguna nggak cuma untuk kita, untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang. Itu kenapa makin tua malah kita itu mencapai zaman kemasannya, karena kita udah stabil secara emosional, stabil secara finansial, ataupun kita itu udah ngerti nih apa sih yang pengen kita lakukan, apa sih tujuan hidup kita. Kita ini kalau nggak tahu tujuan hidup, ya kita itu paling ya kesana kemari clubbing, mabuk-mabukan, ngewek kesana kemari, terus narkotik kesana kemari. Itu kalau orang nggak punya tujuan hidup, ujung-ujungnya Pak, kena penyakit kelamin, overdosis, mati dan sebagainya. Belum merasakan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi kalau kita udah tahu nih, ternyata yang kita sukai seperti ini, tujuan hidup kita seperti ini, yuk kita perlahan-lahan udah mulai nih lebih tenang, lebih adem. Mau di sekitar kita huru-hara, mau seperti apa, yuk kita tetap tenang aja. Kenapa? Karena kita udah bisa menenangkan diri sendiri. Ketika marah kita ya biasa aja, ketika kita sedih ya biasa aja. Ini yang kenapa orang Jawa itu pantangannya ojo nggersulo, ojo ngeratapi nasib, biar rezekinya lancar, biar diparingi anugerah yang baik-baik. Ini makanya orang Jawa itu pantangannya banyak banget. Tapi karena saya generasi yang udah agak muda, jadi saya lupa nih pantangan banyak banget. Apalagi ya generasi sekarang yang keturunan Jawa yang sekarang pasti malah nggak tahu lagi pantangan-pantangannya. Ini yang kenapa kita itu seperti orang Jawa kehilangan ruh Jawanya, atau kita itu udah nggak terkoneksi dengan babah kita yang dulu, yang ngajarin tentang adab, moral, sopan santun, tata krama. Beneran. Dan sebagai orang Jogja, saya kerasa banget nih ketika saya kumpul dengan orang-orang yang zaman sekarang, yang di zaman saya dulu benar-benar ngerasain didikan orang tua yang langsung ngajarin tata krama, adab, sopan santun, menghargai, menghormati. Di zaman sekarang jarang sekali itu diajarkan oleh orang tua. Orang tua zaman sekarang nggak peduli anaknya mau baik, mau rusak, mau sebagainya. Ini yang saya bikin, ternyata ada maknanya nih saya jauh-jauh ke Hong Kong. Ternyata apa? Untuk belajar lagi nih. Kenapa di Jawa sekarang moral, adab, akhlaknya jauh ketinggalan daripada di Hong Kong yang non agamis, atau orang bilang negaranya orang kafir. Tapi di sini lebih memanusiakan manusia. Selamat sore dan sampai jumpa.